Postingan Pablo Benua dari balik jeruji besi seperti setali 3 uang dengan kabar karam rumah tangga Galih Ginanjar, sahabat dalam kasus ikan asin. Tulisan Pablo begitu mengejutkan. Betapa tidak, Pablo dan Ray tampak makin harmonis serta mencurahkan cinta saat berada di balik jeruji besi Polda Metro Jaya. Beberapa kali saat menghadiri sidang, keduanya yang telah berhijrah mendalami agama itu mengaku makin cinta. Tapi pengakuan itu bagai pepesan kosong kini. Postingan Pablo yang menyebut rumah tangganya dan Ray tengah berada di jurang kehancuran. Perceraian sepertinya tak bisa dihindari. Lantas, mungkinkah hukuman atas kasus ikan asin membuat cinta keduanya mulai luntur? Ataukah ada masalah lain? Demi menguak misteri retak rumah tangga pasangan kasus ikan asin yang masih mendekam di penjara, tim Insert pun melakukan penelusuran. Ketika akses untuk menemui Ray dan Pablo terbilang cukup sulit, tim pun mencari keberadaan orang tua Ray. Penelusuran pun dilakukan reporter Insert Dinda Tamara Putri. Dari gedung Trans TV, di bawah terik yang menyengat, tim Insert menuju ke kediaman orang tua Ray di kawasan Bogor, Jawa Barat. Tiba di sana, malam telah merambat turun. Namun tim Insert tetap berusaha mencari tempat kediaman orang tua Ray. Iya, pemirsa Insert, sekarang saya sudah di Kampung Cemplang, Kabupaten Bogor. Yang kabarnya menurut informasi yang saya dapat di sini adalah kawasan tempat kediaman orang tua dari Ray Utami. Nah, tapi kita belum tahu nih di mana rumah pastinya. Coba kita cari tahu lagi di mana rumah kediaman orang tua Ray. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Punten, kita dari Insert mau tanya rumah orang tuanya Ray Utami di mana ya? Oh, di sini, Mbak. Oh, di sini. Iya. Kita boleh ngobrol-ngobrol nggak sama orang Ada. tua? Bentar ya. Masuk dulu, Mbak. Ya, makasih ya, Teh. Katanya orang tua Mbak Ray ada di dalam. Yuk kita tanya-tanya sedikit. Bah, saya Dinda dari Insert mau tanya-tanya sedikit nih, Bah. Boleh ya? Ya. Tanya apa ya? Ini tentang postingannya Mas Pablo Benua. Itu katanya dia selama 3 tahun ini kan udah berumah tangga sama Mbak Ray. Iya. Terus kata dia pernikahan ini udah tidak bisa dipertahankan lagi, alias mereka tuh pengen berpisah. Itu gimana nih tanggapannya ayah nih? Kalau posting itu belum tentu kebenarannya. Jadi kita selaku orang tua udah pasti berharap yang terbaik ya. Mudah-mudahan mereka rumah tangganya langgeng, sakinah mawadah warahmah, seperti halnya orang muslim seperti itu. Dan kalau ada berita-berita apapun, kita anggapannya belum tentu kebenarannya gitu. Sulaiman, ayahanda Ray yang tinggal di rumah sederhana itu, tak tahu menahu kabar perceraian sang putri yang santer berhembus. Bagi Sulaiman, rumah tangga putrinya masih baik-baik saja. Pun saat mendengar kabar dari Insert, dirinya sama sekali tak kaget. Ia berusaha bijak memberi jawaban. Lantas, benarkah Sulaiman pun berusaha mencari tahu keberadaan kabar perceraian sang putri dan Pablo yang tengah menggegerkan itu? Kalau soal posting kan belum tentu kebenarannya. Seandainya pun benar, pasti mereka memberikan kabar terhadap orang tua. Gitu. Jadi sekarang belum ada kabar apapun dari Mbak Ray ataupun Mas Pablo ya? Ya nggak ada kabar apa-apa. Gitu. Jadi kita ya anggap biasa-biasa saja. Nggak ada hal-hal yang artinya apa namanya mah? Nggak ada hal-hal yang luar biasa apa gitu. Gimana berita-berita buruk atau berita baik belum ada. Kalau saya mencari soal kebenarannya, sepertinya jauh ya kalau soal urusan rumah tangga ya. Ya nanti juga kalau ada apa-apa kita akan tahu sendiri. Pasti anak saya pasti memberitahu atau memberi kabar. Kalau soal itu kita nggak tahu. Kita walaupun anak, mantu, kita nggak mau tahu urusan dalam rumah tangganya ya. Soal pertengkaran ya mungkin namanya rumah tangga, siapa sih yang rumah tangga nggak ada bertengkaran?
Itu kan bumbunya rumah tangga. Gitu. Ya, seandainya ini pun terjadi yang sebenarnya, ya kita mau tolak pun susah kan. Itu hak mereka. Mereka yang menjalani. Mereka yang merasakan pahitnya, manisnya. Selain mengaku tak tahu soal kabar perceraian, ayahanda Ray yang tampak begitu sabar dan rendah hati tetap berusaha positif menyikapi gunjing terkait keretakan rumah tangga sang putri. Tapi reaksi berbeda diperlihatkan kuasa hukum Ray dan Pablo serta Indra Melon, sahabat Ray. Keduanya terkejut bukan kepalang atas kabar keretakan rumah tangga Ray dan Pablo. Apalagi sinyal-sinyal keretakan itu sama sekali tak terlihat ketika mereka menjenguk Ray dan Pablo di penjara. Lantas, mungkinkah Pablo dan Ray yang tampak harmonis dan romantis sengaja menutupi keretakan rumah tangga mereka? Agak kaget, kok begitu gitu kan. Jadi, namun karena mendapat informasi ini, saya tadi aku utus tadi asisten saya ke sana untuk menemui mereka secara langsung untuk menanyakan tentang informasi ini dan bagaimana kondisi mereka saat ini tentang masalah berita ini. Saya terakhir ketemu dia itu hari Rabu minggu kemarin, ketemu sama Pak Pablo dengan Ibu Ray, yang dimana saya melihat indikasi mengarah sesuai dengan berita yang beredar sekarang sepertinya tidak ada. Karena waktu kami di sana ada kurang lebih 2 jam saya dengan asisten saya itu, ya saya lihat mereka sangat harmonis dan sangat komunikasi sebagai suami istri sangat bagus, karena Ibu Ray langsung waktu kita di sana ngobrol sampai 2 jam, Ibu Ray sangat aktif pesanin minuman, kasih minum kita, Pablo juga minum, terus juga pesanin makanan, kita makan. Jadi saya lihat nggak ada yang berubah dari yang sebelumnya. Pertamanya sih aku kaget ya dengan berita ini. Nah, aku taunya itu lagi pas buka-buka Instagram, lalu ada akun gosip lah yang memberitakan tentang Kak Ray dengan Abang kan. Aku kalau manggil Abang gitu. Dan aku tuh sangat kaget banget gitu. Maksudnya setahu aku ketika terakhir aku nengokin gitu ya, itu masih baik-baik aja gitu. Tak ada yang menyangka pernikahan Ray dan Pablo berada di ujung tanduk. Lantaran keduanya tampak makin mencinta serta sayang saat berada di penjara. Bahkan ketika tampil di depan kamera saat menuju maupun keluar dari pengadilan, keduanya selalu bergandengan tangan. Tampak begitu romantis. Tapi apalah artinya itu kini? Pablo dengan lantang mengungkapkan kalau rumah tangganya bakal karam. Enggak sih, sejauh ini Kak Ray sih nggak pernah curhat tentang hubungannya misalnya berantem lah sama abang atau apa, nggak pernah gitu. Paling kalau Kak Ray, aku lagi kunjungan, Kak Ray curhatnya itu ya kangen sama anak gitu, rindu sama anak, seperti itu aja sih. Sempat nanya gitu, maksudnya pernah ada murung atau apa gitu kan, Kak Ray nangis gitu. Nah ya aku sih sejauh ini cuman menanyakan kenapa nangisnya gitu. Ya itu tadi yang aku bilang, cuma kangen sama anak gitu. Nggak ada sedikit pun Kak Ray sama abang, Kak Ray cerita gitu tentang abang gitu, bagaimana. Ya saya lihat dari segi bahasa tubuh mereka maupun bahasa lisannya, ya saya melihat tidak ada indikasi mengarah ke sini, ya kan. Tapi namun ini kan seminggu yang lalu. Yang namanya juga kadang-kadang seseorang itu kan bisa berubah, jangankan per berapa hari, per hari, per jam juga bisa berubah kan kondisi kan. Ya itu. Kurang lebih setelah kasus ikan asin ya, yang kita intens ketemu sering ya, dan juga ketemu saya kunjungi mereka ke rutan Polda Metro Jaya, karena sampai saat ini kan mereka kan dititipkan di tanah Polda Metro Jaya. Jadi hal itu saya lihat tidak ada. Namun malah ya yang saya lihat itu semakin ke belakang ini, maka mereka semakin lebih harmonis semua keluarganya. Malah itu satu. Kedua, malah mereka urusan misalnya ketuhanan mereka sangat lebih serius. Dan motif perceraian keduanya menyisakan tanda tanya. Mungkinkah karena tekanan hidup di penjara? Apakah pengakuan Pablo sekedar sensasi atau memang benar adanya? Masih berselimut misteri. Setidaknya, pernikahan yang baru seumur jagung itu
telah menghadirkan seorang anak yang selama di penjara harus terpisah. Dan kini, sang buah hati itu diasuh orang tua Ray. Bagaimanapun, ketika Ray dan Pablo bercerai, seperti apa dan bagaimana nasib sang buah hati? Entahlah. Yang pasti, keluarga Ray kini berusaha untuk mencurahkan kasih sayang, serta terpaksa mencari jawaban lain ketika sang buah hati bertanya soal Ray dan Pablo, ayah ibunya. Udah besar, udah tahu maminya, tahu dedinya, pasti sering bertanya. Ya kita jawab nggak sebenarnya dong. Karena kalau kita jawab yang sejujurnya terhadap anak yang sekecil itu, takutnya trauma apa, ya kita sedikit menutupi ya. Dedi kemana, mami kemana, ya kita jawab kerja. Ya udah kan berarti nggak ada pertanyaan lagi dari anaknya. Kalau kita jawab yang sejujurnya, apa nanti akan terjadi kan?